Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya di pagi Jumat yang mulia ini? Saya doakan semoga dalam keadaan baik. Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah diri kita pernah merasakan ketika kita mulai menghafal Al-Quran memiliki perasaan jenuh ya, disebabkan hafalan kita nggak lancar-lancar atau menghafalnya nggak hafal-hafal begitu? Jika jawabannya adalah pernah atau iya, pernah merasakan rasa seperti itu, maka jangan ragu lagi, saksikan videonya sampai selesai agar mendapatkan solusi. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman 4 kali, firman-Nya diulang di dalam surat Al-Qamar. Alim ulama katakan ini menunjukkan bahwasannya ini sangatlah penting. Apa bunyinya? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Fahal min muddakir, adakah yang ingin menghafalkannya? Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah memutuskan untuk menghafal Al-Quran, ketika kita mulai menghafal Al-Quran kepada satu orang guru yang kita pilih, yang terbaik menurut kita, mungkin seiring berjalannya waktu itu terkadang timbul di dalam hati kita perasaan jenuh, perasaan bosan begitu ya. Mengapa? Terkadang hafalan kita itu yang sudah kita setorkan, yang sudah kita hafal, tapi nggak lancar begitu. Nah, ini satu kesulitan tentunya bagi penghafal Al-Quran. Mengapa hafalan yang sudah saya hafal itu kok nggak lancar begitu? Ini menjadi satu beban begitu bagi para penghafal Al-Quran. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, ketika muncul perasaan-perasaan seperti itu di dalam hati kita, maka ini harus segera kita tepiskan. Karena kalau kita tidak tepiskan perasaan seperti ini, terus-menerus kita dihantui dengan perasaan seperti itu, maka kita akan putus asa sehingga kita akan tinggalkan menghafal Al-Quran sebelum selesai 30 juz begitu. Nah, bagaimana cara menepiskan perasaan-perasaan jenuh seperti ini? Ya, yang pertama, kita harus selalu mengingat-ingat ya, apa faedah ataupun keuntungan kita menjadi hafiz Al-Quran. Apa sih sebenarnya keuntungan ataupun faedah ketika kita menyelesaikan Quran 30 juz begitu. Ketika kita mengingat-ingat ataupun itu selalu yang kita bayangkan, maka problem kita itu akan hilang begitu. Karena kita akan timbul lagi semangat untuk murojaah, untuk menghafal hafalan baru dan sebagainya, untuk mengulang hafalan-hafalan yang sudah dihafal. Kita contohkan seperti orang yang bekerja, pegawai negeri misalkan, pergi pagi jam 6 sudah berangkat, pergi pagi anaknya belum bangun, ya. Pulang malam anaknya sudah tidur, artinya anaknya itu nggak menjumpai orang tuanya begitu, bisa dibilang begitu. Nah, kenapa pegawai negeri
yang pergi pagi pulang petang itu nggak merasa bosan dengan pekerjaannya yang melelahkan. Nah, sehingga dengan keluarganya pun untuk berkumpul jarang sekali begitu. Mengapa tidak merasa lelah, merasa itu sebagai beban? Karena dia itu paham, walaupun kerjanya itu melelahkan, membuat dia capek begitu, dia paham karena nanti di akhir bulan dia akan mendapatkan gaji daripada bosnya begitu. Misalkan 5 juta atau 10 juta. Nah, karena yang dipandang adalah gaji yang sebesar itu, maka hari-hari dia yang pekerjaannya itu membuat dia lelah itu menjadi hilang begitu. Menjadi dia kerjakan dengan semangat, dengan penuh semangat, sehingga walaupun nampaknya melelahkan, tapi dia lakukan itu dengan santai begitu, dengan senang hati. Karena yang dia pandang itu bukan capek dia bekerja, tapi hasil daripada bekerja itu dia akan mendapatkan gaji yang 5 juta atau 10 juta. Maka perasaan yang seperti inilah yang harusnya kita bangun bagi para penghafal Al-Quran. Ketika kita mulai menghafal Al-Quran, sampai nanti Allah kasih ujian, kita merasa bosan dan sebagainya, pandangan kita itu bukan terhadap kebosanan kita itu, bukan terhadap proses kita yang melelahkan itu, bukan. Tapi seharusnya yang kita pandang itu adalah hasil ketika kita nanti sudah menyelesaikan Al-Quran. Apa hasilnya? Nanti di yaumil akhir kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarga yang wajib dimasukkan ke dalam neraka. Apabila seorang hafiz Al-Quran nanti di yaumil akhir akan diberikan wewenang, akan diberikan satu syafaat untuk mensyafaati ahli keluarganya, 10 ahli keluarga. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti seorang yang hafiz Al-Quran di yaumil akhir nanti akan diperintahkan untuk memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, apabila faedah-faedah ataupun keuntungan seperti ini kita hadirkan ke dalam hati kita, insyaallah biiznillah, ya, kebosanan, kesusahan kita di dalam menghafal itu akan sirna. Kita pun akan semangat lagi untuk terus menghafal sampai kita menyelesaikan hafalan kita 30 juz. Dan pesan saya kepada sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting belajar Al-Quran itu harus berguru kepada guru yang betul-betul untuk membimbing kita begitu. Intinya belajar Al-Quran itu tidak bisa belajar dengan sendiri, menghafal sendiri itu tidak bisa. Jangan lakukan itu, karena itu bisa menimbulkan kesalahan dalam bacaan karena tidak ada yang menegurnya ketika dia salah, ya. Maka wajib bagi penghafal Al-Quran itu harus berguru kepada yang ahli, kepada ustadz, kepada ulama yang lebih senior daripada diri kita. Yang paling bagus lagi adalah guru yang memiliki sanad, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti dari guru kita pun dapat memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulang lagi, untuk menghilangkan kebosanan, rasa jenuh ketika kita menghafal Al-Quran, selalu ingat apa faedah ataupun keuntungan ketika kita hafal 30 juz Al-Quran. Yang pertama, akan dapat memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarga yang diwajibkan masuk neraka, diberikan syafaat, ditarik masuk ke dalam surga. Kemudian akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Nah, itu yang harus selalu kita ingat-ingat supaya kita ini kembali semangat sehingga dapat menyelesaikan hafalan kita 30 juz Al-Quran. Demikian sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat memotivasi kita semua agar kita semangat begitu, ya, untuk menghafal Al-Quran, supaya rasa kebosanan itu, rasa jenuh itu hilang, sehingga yang timbul hanya rasa semangat. Apabila sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merasa video ini bermanfaat, silahkan diamalkan, dan jangan lupa untuk mensupport, ya, untuk mensupport kami. Nah, silahkan klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman kita supaya manfaatnya lebih
menyebar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.